Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membawakan gema yang bertema kasih yang mengalahkan aturan manusia. Sebelum kita membaca dan memulai gema pada hari ini, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk bisa mendengarkan gema lagi pada hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa karena Engkau telah memimpin kesehatan kami sampai dengan hari ini dan juga kami bisa melakukan kegiatan kami sehari-hari hanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Sekarang kami mau mendengar dan merenungkan gema pada tanggal 15 Maret 2022 ya Bapa. Tolong pimpin ya Bapa agar kami bisa selalu fokus dan bisa mengerti gema pada hari ini. Kami serahkan hari ini pada tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama membaca 5 Yohanes ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Tapi saya menghimbau saudara-saudari sekalian untuk membaca seluruh bagian daripada Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai tergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang baru yang sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sekian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dalam kehidupan kita banyak sekali aturan-aturan yang harus kita lakukan, tetapi justru aturan-aturan ini membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang bertujuan untuk kebaikan. Banyak sekali dari aturan-aturan ini yang membatasi kita sebagai manusia untuk menjadikan kita kaku. Tapi jangan sampai aturan-aturan ini membatasi atau menghalangi kita untuk
melakukan kebaikan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan Yesus. Dari yang perikop kita baca dari Yohanes 5 tersebut, kita tahu pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi sangatlah bersikap legalistik. Mereka marah-marah kepada Tuhan Yesus karena telah menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun pada hari Sabat. Mereka mencaci maki dan sangat marah kepada Tuhan Yesus. Mereka bukannya bersukacita bersama orang lumpuh tersebut yang baru sembuh, tetapi mereka malah marah kepada Tuhan Yesus karena telah bekerja pada hari Sabat. Aturan hari Sabat ini dibuat bagi umat-umat Tuhan Yesus untuk beristirahat dan memuliakan, memuji nama Yesus. Jadi hari Sabat ini dibuat untuk umat-umat Tuhan Yesus bisa beribadah, bisa beristirahat, bisa memuliakan nama Yesus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut, itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan dan yang mempermuliakan nama Allah. Tetapi Tuhan Yesus malah dianggap berbuat dosa pada hari Sabat oleh ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Gereja juga seringkali terikat kepada aturan sehingga tidak lagi melakukan yang untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi manusia. Sebagai contoh, ada aturan gereja bahwa gereja tidak melayani kebaktian penghiburan dan kedukaan pada hari ada kebaktian doa di gereja. Ironis sekali bukan? Kita sungguh-sungguh datang ke gereja untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mendoakan orang-orang yang berduka, kita sungguh-sungguh memberikan kekuatan, kita memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka, tapi kita tidak mau datang pada saat kedukaan tersebut, bukan? Kita menolak untuk melayani orang yang berduka tersebut. Padahal di situ adalah di saat orang-orang dan keluarga yang sedang berduka itu membutuhkan kita. Perintah menguduskan hari Sabat itu merupakan tujuannya agar manusia bisa beristirahat dan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa memuji nama Tuhan, agar kita bisa diingatkan untuk tidak hanya mengejar harta di dalam dunia ini, melainkan kita diajar dan diingatkan untuk selalu menyembah Tuhan dan benar-benar berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya yang Ia telah berikan kesehatan kita, kehidupan kita bisa ada sampai saat ini dalam seminggu ini. Pada zaman itu, Yesus ada kesempatan pada hari Sabat untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam penyelamatan orang lumpuh itu. Bukannya itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan? Karena orang-orang bisa melihat atas kebenaran dan kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus dipercayakan untuk bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Bagaimana dengan saudara-saudari hari ini? Apakah Anda memiliki sebuah karakter atau sebuah aturan-aturan tersebut yang menjadikan diri Anda ini seorang yang legalistik dan justru tidak menyembah dan memuliakan nama Tuhan, yang menghalangi penyembahan Tuhan Yesus, penyembahan Allah kita? Mari kita renungkan bersama. Mari saudara-saudari kita hidup saling mengasihi dan kita saling tolong-menolong dalam kehidupan kita bersama dan menjadi saksi akan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami bisa mendengarkan gema pada hari ini. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberikan berkat pada hari ini untuk mengingatkan kami agar kami bisa bersungguh-sungguh tidak hanya mengingat akan harta. Kita tidak hanya mengejar harta di dalam dunia ini, melainkan kita bisa selalu mengingat untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu pada hari Sabat. Dan pada setiap hari di dalam seminggu ini juga ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, karena Engkau telah memelihara kami dalam seminggu ini, dalam seluruh kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapak, Engkau mengingatkan kami secara terus-menerus akan kasih-Mu dan akan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau menjalankan hari kami, mau itu di pagi hari, siang hari, atau malam hari ya Bapak. Engkau yang tolong pimpin kami agar bisa melanjutkan hari kami dengan baik dan dengan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian.